Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam mata kuliah akuntansi aset, kita dalam beberapa waktu ke depan di dalam satu semester kita akan mempelajari perkuliahan dengan metode self-paced ya. Jadi teman-teman akan mempelajari materi kuliah selain menggunakan portal yang sudah ada melalui learning yang telah diberikan. Materi-materi akan kami berikan dalam bentuk materi yang ada di portal dan juga ada sesekali kita akan melakukan supervisi dalam bentuk melalui Zoom meeting dan mungkin melalui grup web WhatsApp seperti itu. Diharapkan rekan-rekan seluruhnya mahasiswa yang masuk ke dalam mata kuliah ini atau kelas akuntansi aset dapat atau bisa mempelajari materi-materi yang diberikan dan eh, dipersilakan untuk melakukan diskusi dan tanggung jawab melalui WhatsApp group yang ada baik antara teman-teman mahasiswa maupun dosen, yaitu saya sendiri mungkin seperti itu. Eh, Mungkin kita bisa ke materi. Sebentar saya share screen. Rekan-rekan sekalian, di pertemuan pertama ini kita akan membahas topik yang eh, berjudul konsep aset dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK atau ya IFRS. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya sebenarnya dari pengantar akuntansi sampai dengan semester ini teman-teman sudah dihadapkan atau diperkenalkan apa sebenarnya akuntansi ya. Mungkin saya akan mengulang beberapa secara cepat ya. Yang dimaksud akuntansi adalah suatu sistem informasi yang berfungsi untuk melakukan identified atau mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, keputusan di sini bisa berupa keputusan dari manajemen perusahaan atau organisasi. Ada banyak beberapa pendapat dari para ahli ya. Di sini saya memperkenalkan menurut Charles T. Hongren dan Walter T. Harrison. Mereka menyampaikan bahwasannya akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan menyampaikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Jadi hal ini menggarisbawahi bahwasanya peran akuntansi sebagai alat komunikasi yang penting bagi manajemen dan stakeholders. Ya. Nah, di sini aset menjadi penting untuk kita ketahui karena aset merupakan salah satu informasi yang ada di laporan keuangan. Menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan IFRS, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi masa depan bagi perusahaan. Manfaat ekonomi tersebut berupa potensi aliran kas atau cash in masuk baik langsung maupun tidak langsung dari aset tersebut. Nah, dalam pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa PSAK ya, bahwa PSAK atau eh, aset ya di dalam PSAK aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat atau akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset merupakan potensi dari aset tersebut yang akan memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Ada beberapa yang perlu kita diskusikan adalah ruang lingkup aset itu apa saja, ya. Aset mencakup berbagai jenis sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang secara garis besar kita bagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Di dalam aset lancar ada beberapa akun yang mungkin akan kita bahas, yaitu salah satunya adalah kas, piutang, ya, atau account receivable persediaan yang diharapkan direalisasikan dalam jangka pendek atau 12 bulan. Dan banyak lagi sebenarnya yang masuk ke dalam kategori aset lancar. Kemudian aset tidak lancar, yaitu aset tetap, property plant atau equipment, aset tidak berwujud atau bisa
intangible asset bisa berupa goodwill dan lain sebagainya, dan investasi jangka panjang, serta adanya aset biologis. Dari sisi karakteristik aset, ya teman-teman sekalian, karakteristik aset menurut PSAK atau IFRS meliputi yang pertama, bahwasanya aset itu memiliki manfaat ekonomi masa depan. Jadi, eh, aset yang kita miliki atau dimiliki perusahaan saat ini memiliki manfaat atau benefit ekonomi masa depan. Ya. Kemudian dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Jadi barang itu atau aset itu eh, merupakan hak atau penguasaan atau bisa dikendalikan oleh entitas yang memilikinya. Kemudian merupakan hasil peristiwa masa lalu. Jadi didapat aset tersebut didapatkan dari masa lalu. Ya. Nilai perolehannya dapat diukur secara andal. Jadi asetnya itu bisa measurement ya, bisa diukur secara andal. Nah, untuk aset tetap sendiri, aset berwujud digunakan dalam operasi dan tidak dijual dalam operasi normal. Jadi bukan barang yang diperjualbelikan. Peran aset dalam laporan keuangan ya penting dalam beberapa hal. Yang pertama, aset dapat memberikan pernyataan kekayaan dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian aset juga memberikan dasar untuk pengukuran kinerja keuangan seperti ya penghasilan dan profit atau laba. Membantu pengguna laporan dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Serta aset juga bisa berperan penting untuk digunakan dalam penyusunan laporan posisi keuangan sebagai bagian utama dari laporan keuangan. Nah, di dalam PSAK nomor 1, ya, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengambil keputusan dari satu organisasi atau perusahaan. Menurut Holmgren dan di tahun 2027, ya, laporan keuangan adalah catatan keuangan organisasi yang melaporkan aktivitas keuangan dan menyediakan data atau informasi bagi para pemakai laporan ya atau informasi. Nah, di mana seperti kita ketahui dan sudah teman-teman pelajari bahwa saja komponen dari laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 ya ada beberapa jenis ya jenis dari laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan ya. Kemudian yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas atau equity statement, kemudian laporan arus kas, cash flow statement, dan notes to financial reporting. Ya, eh, teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, bahwasanya sebenarnya menurut PSAK nomor 1, penyajian laporan keuangan ini adalah penyajian terstruktur dari posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Apa tujuannya? Yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ya, jadi ada kata kunci di sana adalah berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, eh, manfaat dan tujuan laporan keuangan itu sendiri ya menurut Wira Harja di tahun 2010 manfaat utama IFRS adalah memudahkan pemahaman laporan, meningkatkan transparansi, menurunkan biaya modal, dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Hadi Broto di tahun 2009 juga menekankan bahwa konvergensi IFRS meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui transparansi, kredibilitas, dan relevansi informasi. Sebenarnya adopsi PSAK berbasis IFRS memberikan berbagai manfaat dalam praktek akuntansi antara lain meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan melalui standar yang diakui secara internasional. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan komparabilitas laporan keuangan antar entitas dan negara. Kemudian yang ketiga, mempermudah pemahaman pengguna internasional, mendorong arus investasi global, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang pendanaan di pasar global.
Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan bagi para entitas. Jika kita melihat apa sebenarnya standar akuntansi di Indonesia dan bagaimana sasaran serta ciri utamanya, rekan-rekan dapat melihat pada matriks berikut. Nah, kalau dari SAK IFRS atau SAK umum, sasaran penggunanya adalah perusahaan besar dan go public. Bagaimana mengenalinya? Yaitu ciri utamanya adalah mengadopsi penuh ya IFRS berbasis prinsip atau principle based dan sifatnya kompleks. Dari jenis SAK yang kedua adalah SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Sasaran penggunanya siapa? Yaitu UMKM atau entitas non-publik. Ciri utamanya lebih sederhana ya dari SAK umum tidak wajib menerapkan semua IFRS. Nah, kemudian kalau SAK syariah, sasaran penggunanya adalah entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah ya. Di sini ciri utamanya adalah menyesuaikan transaksi syariah, murabahah, mudarobah, ijaroh, dan lain-lain. Nah, ini biasa mungkin bisa kita lihat di perbankan syariah. SHK MKM, entitas mikro, kecil, dan menengah. Ya, ini sasaran penggunanya pastinya usaha mikro dan kecil. Ciri utamanya sangat sederhana, ya hanya mencakup aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dan terakhir ISAK atau PSAK, interpretasi dan pernyataan SAK, ini merupakan sasaran penggunanya penjelasan teknis dari SAK itu sendiri, ya, di mana menyediakan interpretasi lebih detail terhadap PSAK tertentu yang disajikan. Rekan-rekan sekalian dapat melihat dan membaca buku-buku yang relevan untuk ini dan saya berharap jika ada diskusi dan pertanyaan silakan dapat eh, melakukan konfirmasi, melakukan diskusi melalui WhatsApp group yang ada atau menghubungi di nomor yang telah disampaikan di dalam WhatsApp group. Demikian rekan-rekan sekalian, selamat belajar dan semoga rekan-rekan sekalian bisa memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di accounting treatment di masing-masing pekerjaan atau aktivitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di perkuliahan berikutnya.